Ada yang pengen beli mobil? Tunggu dulu. Simak konten ini dulu sebelum kamu beli mobil. Halo, Aryo di sini. Ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan membahas seputar investasi, pengelolaan keuangan, dan juga digital marketing. Tujuannya supaya bisa membantu kamu bebas finansial. Kali ini saya akan membahas tentang membeli mobil. Mobil itu udah jadi sebuah pencapaian bagi banyak orang. Meskipun nggak semua orang pengen punya mobil. Tapi di masyarakat kita itu masih banyak yang mengukur kesuksesan dengan kepemilikan mobil. Buat kamu yang juga bercita-cita ingin punya mobil, apalagi buat kamu yang belum pernah sama sekali punya mobil, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Tentunya sebelum kamu beli mobil. Memang memiliki mobil sepertinya menyenangkan. Kamu itu nggak perlu kehujanan, kepanasan, kamu bisa bawa barang banyak, kamu bisa ajak keluarga kamu jalan-jalan, tapi ada hal-hal lain juga yang perlu dipertimbangkan. Mobil itu pastinya perlu bahan bakar, dan kadang biaya bensinnya lebih boros dibandingkan jika kita mengendarai sepeda motor atau menggunakan transportasi umum. Perlu juga diperhatikan jumlah pajak yang pastinya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pajak sepeda motor. Kemudian biaya perawatan yang juga jauh lebih besar jika dibandingkan dengan biaya perawatan sepeda motor. Tapi kalau kamu memang ingin beli mobil, apalagi ini merupakan mobil pertama kamu, itu kan banyak tuh mobil yang beredar di pasaran saat ini. Dari jenisnya, mereknya, harga, model, sampai spesifikasinya. Nah, untuk bisa membantu kamu dalam memilih mobil, mungkin kamu bisa menggunakan framework SMART. SMART merupakan kependekan dari specific, measurable, attainable, relevant, dan time bound. Framework ini biasa digunakan untuk membantu dalam perencanaan mencapai suatu goal. Yang pertama adalah spesifik. Tuliskan secara spesifik tujuan kamu. Tapi analisa terlebih dahulu alasan kenapa sih kamu harus beli mobil, dan apakah memang mobil itu benar-benar kamu butuhkan, atau kamu harus membeli kebutuhan lain dulu kayak rumah misalnya. Analisa kelebihan dan kekurangan kalau kamu punya mobil. Lalu measurable. Kalau memang alasan kamu cukup kuat untuk beli mobil, kamu perlu mencari tahu dulu mobil yang kira-kira cocok buat kamu. Kamu bisa cari informasinya di internet atau cari review mobil di YouTube. Cari juga informasi-informasi mengenai harga mobil yang kira-kira cocok. Analisa kebutuhan kamu dan sesuaikan dengan karakteristik mobil yang ada. Buat scoring dari tiap-tiap mobil yang sudah kamu analisa yang kira-kira cocok. Selain itu, putuskan juga apakah kamu ingin beli mobil baru atau bekas. Attainable. Dari analisa sebelumnya, hitung biaya yang dibutuhkan. Misalnya, kalau kamu nyicil, berapa jumlah cicilannya. Kalau pengen cash, misalnya dengan menabung lebih dulu, kamu hitung dulu uang yang kira-kira harus disisihkan tiap bulannya. Lalu lihat juga kondisi keuangan kamu saat ini, terutama berapa sih jumlah uang yang udah kamu miliki saat ini untuk beli mobil. Kemudian relevan, pastikan tujuan kamu membeli mobil juga relevan dengan goals hidup kamu. Minimal memang salah satu goal dalam hidup kamu adalah membeli mobil. Yang kelima adalah time bound. Kamu sudah memperkirakan nih jumlah biaya yang dibutuhkan. Kamu juga udah menentukan cara membeli mobil incaran kamu. Bisa dengan cash atau kredit misalnya. Dan berikutnya adalah ya tentukan kapan kamu akan beli. Mobil itu bukanlah barang yang murah. Terlebih mobil termasuk barang kebutuhan sekunder atau bahkan tersier. Untuk itu perlu pertimbangan matang sebelum membeli mobil. Memang memiliki mobil itu bisa memberikan kenyamanan, tetapi juga ada hal-hal yang harus dipertimbangkan.
Oke, sampai di sini pembahasan tentang membeli mobil menggunakan framework SMART. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.